Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kenal dari saya, karena saya di sini sebagai pemula ya, pertama bermain YouTube. Dulu saya pernah membuat konten kreator ya, yaitu film komedi ya, film komedi yang nama channelnya Gang Cakra TV. Namun itu semua sudah vakum ya, sudah tidak berjalan selama beberapa tahun. Namun kali ini saya berinisiatif untuk meneruskan channel ini ya. Namun channel tersebut sudah saya ganti nama ya, menjadi channel Ade Official ya. Baik, untuk kali ini saya akan memvlog mengenai tanaman ya, tanaman yang ya sedikit lah belajar ya, daripada kita di rumah mengisi kekosongan. Lebih baik kita manfaatkan waktu ya yang bermanfaat lah ya. Di sini saya akan mereview mengenai tanaman timun lalap saya ya. Ini dia timun lalap saya yang sebentar lagi saya akan panen. Namun di sini saya akan menjelaskan dari cara menanam dan sampai pemupukan ya, sampai panen ya. Nanti kita simak bareng-bareng penjelasan mengenai pupuknya ya. Oke, sebelum melanjutkan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, baik, kita sebelum melanjutkan kita lihat dulu tanaman mentimun yang sudah saya tanam ya. Iya, baik sahabat. Di sini saya akan bercerita sedikit mengenai awal mula saya berkebun ya. Ingat, saya bukan seorang petani sungguhan ya. Kita hanya berkebun, dan ini kebun yang saya miliki, walaupun bukan milik sendiri ya untuk lahannya. Ini milik kawasan. Ya sayanglah kalau tidak dimanfaatkan. Saya dengan masyarakat berinisiatif untuk memanfaatkan lahan yang belum dibangun oleh kawasan ya. Awal mula saya berkebun ya, yang saya katakan tadi, hanya sekedar mengisi kekosongan karena waktu tugas dan di rumah hampir seimbang ya. Pagi saya di rumah dan siangnya saya tugas ya. Saya bertugas di sekolah dasar dan saya berinisiatif untuk mengisi kekosongan di waktu pagi dengan cara berkebun ya. Ingat, namun sekali lagi, saya bukan petani sungguhan dan tidak ada niat untuk menggurui. Di sini saya menanam timun tidak banyaknya, cuman hanya satu baris ya. Malumlah, hanya berkebun iseng-iseng saja, dan lumayanlah buat kebutuhan di dapur ya. Yang tadinya harus membeli jadi tidak membeli ya. Ya lumayanlah untuk ngirit pengeluaran ya. Baik, sahabat Ade Official, sini saya akan menjelaskan
awal saya menanam timun, saya menyiapkan bedengan ini ya, atau petakan ini. Awalnya pupuk dasar ini saya menggunakan kotoran sapi ya, kotoran sapi. Namun tidak langsung saya tanami dulu ya. Saya melakukan fermentasi selama 2 hari ya. Setelah 2 hari baru saya tanam tanaman timun ini dari biji langsung ya. Di sini saya akan menjelaskan pupuk yang kedua. Saya tidak menggunakan patokan hari ya untuk memupuk. Di sini saya hanya melihat jumlah daun, kurang lebih 4 helai daun ya, baru saya memberikan pupuk yang kedua. Dan saya memberikan pupuk yang kedua yaitu pupuk urea ya, pupuk urea dengan pupuk NPK. Namun saya tidak tahu itu ya menggunakan pupuk NPK apa, karena saya membeli pupuk itu bukan kemasan ya, tapi saya membeli pupuk kiloan ya. Saya hanya menanyakan kepada penjual manfaat pupuk ini apa ya, dan penjual pun menjelaskan pupuk ini bermanfaat untuk akar, batang, dan daun ya. Nah di situ saya berpikir wah cocok untuk umur yang baru tumbuh ya, beberapa daun. Dan akhirnya saya membeli pupuk tersebut. Namun saya sekali lagi tidak tahu nama pupuknya apa. Yang jelas pupuk NPK saya, tapi bentuknya itu butiran ya, seperti pupuk NPK yang berwarna coklat kehitaman. Nah, cara pemberian pupuknya dengan cara ditabur ya, bukan cara dikocor. Kenapa saya lubangi satu tanaman ini berikan lubang 2? Karena saya memberikan pupuknya 2 jenis ya. Yang pertama saya memberikan pupuk urea dan pupuk yang NPK yang saya beli di toko-toko pertanian. Dan saya amati setelah beberapa hari pertumbuhannya ya cukup lumayan lah ya menurut saya, karena saya pernah mencoba menanam timun awal saya menggarap lahan ini ya, hasilnya kurang maksimal gitu ya. Namun kali ini saya mencoba ya, hasilnya seperti ini ya sahabat. Namun tanaman yang pertama saya menggunakan pupuk dasarnya itu dari kotoran hewan juga ya, namun bukan dari kotoran sapi, tapi menggunakan kotoran ayam ya. Namun hasilnya tidak maksimal. Dan saya mencoba kali ini ya, ini ya hasilnya cukup lumayan lah bagi saya, buat pemula ya. Maaf ya sahabat, saya kurang sehat, lagi batuk pilek. Dan melakukan pemupukan yang ketiga, lagi-lagi saya hanya melihat perkembangan tumbuhan mentimun ini pada saat tumbuh bunga ya, tumbuh bunga atau tumbuh pangkal buah seperti ini ya, baru saya berikan pupuk yang ketiga. Pupuk yang ketiga yang saya gunakan yaitu hanya menggunakan pupuk NPK 1616 ya, 1616. Cara pengaplikasiannya sama seperti pemberian pupuk yang kedua, yaitu dengan cara ditabur ya, bukan dengan cara dikocor. Dan untuk pembasmingan hamanya saya hanya menggunakan rendaman tembakau ya, hanya menggunakan rendaman tembakau. Saya ambil airnya. Cara pengaplikasiannya dengan cara menyemprotkan atau mengispray daun-daun mentimun ini. Dan di situ saya tidak melakukan pemupukan kembali ya,
pemupuk pertama sampai pemupukan ketiga, dan hasilnya pun ya cukup lumayan lah. Seekor ular ya, ular nggak tahu nih jenis ular apa ya, lumayan kecil lah, nggak terlalu besar. Oh, kemana dia? Itu dia ularnya. Nah, itu dia ularnya ya. Ya baik sahabat, di sini saya tidak melakukan hal apapun ya, atau yang sering dibilang pemangkasan daun yang sudah tua ya, ataupun pemangkasan tunas barunya ya. Sini saya membiarkan tunas tumbuh ya, tidak melakukan pemangkasan baik tunas maupun daun ya, saya membiarkan semua ya sahabat. Tinggal lihat saja ya, daun dari atas, dari bawah sampai atas itu tidak ada yang dipangkas ya, masih sangat rimbun ya. Jadi saya tidak melakukan hal-hal seperti itu ya. Saya membiarkan sejauh mana pohon ini tumbuh dan berbuah lebat ya, dan akhirnya ya cukup lumayan lebat lah, walaupun tidak melakukan pemangkasan tunas-tunas maupun daun-daun yang sudah tua seperti ini ya, daun awal ya. Ya baik sahabat AD Official, kali ini saya akan memanen timun tersebut ya. Ya emang waktunya harus dipanen karena sudah sangat besar-besar ya sahabat. Karena kalau tidak kelamaan tidak dipanen, takutnya ketuaan ya. Oke sahabat, yuk kita saksikan saya untuk memanen timun ini ya, awal panen ya sahabat. Oke, let's go. Ya baik sahabat adek, saya memanen timun ini dengan cara digunting ya, menggunakan gunting, karena takutnya kalau tidak menggunakan gunting takut merusak tanaman ya. Biar kalau menggunakan gunting kan enak ya, tidak terlalu merusak atau menyakiti tanaman tersebut ya. Jadi sehingga tidak merusak pori-pori tanaman tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, sahabat AD Official, saya hanya memanen yang buahnya yang dirasa sudah cukup besar ya, dan yang kecil-kecil kita biarkan supaya membesar dan untuk panen yang kedua ya. Dan saya juga tidak tahu sampai berapa kali panen pohon ini bertahan ya. Oke sahabat AD Official, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan. Mohon maklum karena saya hanya pemula. Ingat sekali lagi, saya bukan menggurui ya. Saya hanya iseng-iseng saja untuk menanam tanaman timun ini ya. Oke sahabat, namun sebelum ditutup jangan lupa
like, share, komen, dan subscribe. Oke sahabat Ade Official, selamat bertemu nanti di vlog berikutnya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.